udah jadi hamba Tuhan gitu. Itulah bedanya kalau nabi yang hamba Tuhan yang dipersiapkan dari perut mamanya sama kalah Musa ya. nabi Musa yang kalah ya. dipanggil setelah Iya 40 Musa tahun. kan kalah Musa itu. Nah, bukan dibilang kalah, tapi memang maksud dan tujuan Tuhan ada. Karena memang Simpson ini kan kalau dibilang untuk kalah Muhammad setelah 40 tahun dia jadi nabi. Enggak, 40 ada tahun. orang 40 tahun ya. Iya, dia kan jadi nabi pas umur 40 tahun. Sama kan? kayak Musa. Nah, kalau Simpson enggak. Kalau Simpson enggak. Simpson dari perut mamanya Tuhan udah bilang, ini anak dari perut mamanya udah jadi nazir. Nah, itulah perbedaannya nazir dengan nabi-nabi biasa. Nah, Tuhan bilang gua ini nazir. Karena dari perut mamanya gua udah dipersiapkan untuk jadi hamba Tuhan nanti setelah besar. Ada bukunya enggak? Kitab sucinya. Gini. Pertanyaan saya kan gini, kalau Musa itu bisa membelah lautan. Kekuatannya. Kalau Bang Yoga itu apa? Bukan proses bukan dari sebelum lahir. Ya, bukan proses bersalin pada saat dilahirkan, bukan itunya Nabi Yoga, bukan gitu. Nabi Musa dia jadi nabi setelah umur 40 tahun. Ya, dan Muhammad jadi nabi setelah bukan itu yang diomongin, Nah, ada orang nabi hamba bukan umur 40 tahun dulu, dari perut mamanya dia udah jadi hamba Tuhan. Paham nggak? Iya, paham. Itulah Yohanes Pembaptis, makanya dikatakan sejak dari rahim ibunya dia sudah penuh Roh Kudus. Siap. Iya. Simpson dan Jeremia. Nah, yang tiga ini dan Tuhan bilang gua ada di pengurangan karena gua jadi hamba Tuhan sudah dari perut ibu. Itu gue tulis dalam buku. Nah, pertanyaannya tadi kan Musa membelah laut. Terus siapa lagi tadi? Simpson dengan kekuatannya. Ya, kalau gua ini hikmat. Karena Tuhan bilang gua pemikiran gua tuh brilian. Hikmat gua 7 miliar dolar as. Jadi artinya cara berpikir gua itulah yang paling mahal. Karena Tuhan bilang sama gue, buku gue nilainya 7 miliar dolar as, sehingga tulisan-tulisan gue atau pemikiran gue itu adalah pemikiran yang tidak dimiliki oleh hamba Tuhan pun, karena itu cuma dikasih ke gue gitu loh. Contohnya apa? Makanya gue bisa berdebat strategi pikiran, melawan nabi-nabi palsu, melawan penyesat-penyesat. Itulah makanya hikmat itu nilainya mahal. Kalau Musa bagian kuasa, berarti dia cuma membelah laut. Berarti Bang Luga memandang Musa hanya sekedar itu ya? Bukan sekedar, ya itu memang dia bidangnya kuasa, tanda-tanda hebat. Kalau gue bukan tanda-tanda hebat, tapi hikmat, brilian. Ibarat kata tuh ala bapa gitu, pemikiran kan ala bapa. Jadi hikmat dan strategi berdebat. Makanya gue kan jadi penulis itu kan hanya penulis yang punya hikmat kan. Makanya kan yang bisa nulis buku kan biasanya paling doktor, profesor ya kan. Nah, penulis itu udah paling ngeri sebenarnya karena itu udah konseptor, udah memang hanya pencipta formula, pencetus itu biasanya bisa jadi penulis. Makanya kan gue nulis buku nih 500 halaman nih. Nah, itulah strategi gue untuk mempertahankan ketuhanan Yesus, menyatakan ketuhanan Yesus, dan itu makanya kan gue di Indonesia termasuk salah satu duta terpaling di Indonesia, ya kan? Oh iya dong, kalau itu pasti. Nah iya. Saya udah tahu kan dari dulu loh. Saya udah tahu dia dari dulu. Ya. Udah dari dulu. Berarti kan Tuhan kan ngomong sama melalui itu lah kalau Tuhan bilang gue ini hikmatnya 7 miliar dolar karena Tuhan sendiri pun ngomong sama gue itu hikmat luar biasa. Tuhan yang ngomong sama gue, makanya gue punya kepercayaan diri dalam berdoa karena Tuhan udah ngomong sama gue. Kalau Tuhan nggak ngomong sama gue cheater, nggak dokter, nggak profesor, gue juga nggak tamat SMA. Tapi karena Tuhan udah ngomong sama gue, hikmat lo demi mereka, gue hajar habis dan memang ternyata
Makanya sampai hari ini gue belum pernah merasa kalah debat sama siapapun dari ujung ke ujung. Belum merasa kalah ya? Lu gak, gue mau nanya, katanya lu kan udah berkali-kali ke surga, tapi ke surga betul ya lu gak ya? Lu pernah ngomong gitu? Hah? Gua ini menceritakan tentang juga dari berbagai sumber. Oh, jadi bukan lu sendiri belum pernah? Gue ini cuma sekali pernah melihat para malaikat menyembah Tuhan, jutaan malaikat. Itu memang gue pernah dibawa ke tempat seperti itu. Oh, bukan surga. Tapi kalau detailnya bukan gua. Itu paling detail itu misalnya kayak di surga ada malaikat yang membersihkan rumah kita, menjadi pengawal pribadi kita. Itu dari buku Herokli. Izin Nabi Luga, saya cut sebentar. Saya mau pamit ini karena istri sudah kirim foto keris. Okay. Saya takutnya nanti bentar lagi keris beneran yang nyampe ya. Berbahaya itu. Bapak-bapak ya berbahaya ini, bahaya nih. Udah warning tingkat terakhir ini. Jadi Bang Bob, siap. Sebentar. Siap. Bang Bob, ini lumayan dapat hiburan ya, Bang Bob. Siap. Ini. Siap. Jangan bosan-bosan ke sini, Bang Bob. Siap, Pak Yusuf, siap. Thank you Bang Bob. Ya, nanti tunggu dulu Nabi Luga, saya pamit dulu atuh. Oh iya. Ya saya pamit teman-teman, khususnya buat Nabi Luga, terima kasih. Ternyata Nabi Luga ini seorang pendongeng yang berbakat. Jujur dari tadi saya udah pengen tidur karena dongengnya luar biasa. Jadi teman-teman semua, saya pamit undur diri ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa. Penulis memang harus interpretasi, berimajinasi dong. Penulis kan soalnya dianya. Enggak, tapi gue curiga nih, Luga nih mencari bahan nih sama kita di sini. Enggak gini. Kalau gue misalnya gue adalah rohnya Yesus. Lo tanya teman belum pernah ada yang ngomong gitu. Walaupun itu sudah tertulis dalam Alkitab. Ide ini kan semua diambil dari tapi untuk mengide menjadi suatu sejarah itu enggak semua orang bisa. Lo sama King Anas paling yang dibahas ya Aduh, ya. Kalau lo debat sama si Joseph suaranya jelek ya. Suaranya Bang Luga, suaranya. Oke. Jelas belum? Sudah jelas belum? Udah. Ya. Oke ya. Udah. Jadi udah. Itulah yang disebut hikmat. Hikmat itu adalah strategi menjelaskan tapi bisa langsung bikin orang jantungan gitu loh. Makanya gua ngambil topik ini Bang Luga. Gua ngambil. Kok nggak jantungan tadi di sini ya? Biasa-biasa aja malah ketawa-ketawa Bang Luga. Begini loh, artinya yang jantungan tuh begini. Artinya gua ngomong lu udah ngotot duluan. Nah, itu udah jantungan namanya. Jantungan lo atau siapa nih Luga? Loh, gua kan membuat yang jantungan memberikan umpan. Gua kan yang memberikan umpan. Dan lo yang ngamuk sampai omongan gue dipotong. Itu buktinya bahwa omongan gue itu sampai lo nafsu banget, sampai waktu gue nggak dikasih, sampai gue mau emosi banting pintu gitu. Jadi itu buktinya bahwa gue banting pintu, apa yang gue banting pintu? Lu gak suara lo tuh putus-putus. Gue pikir lo udah berhenti ngomong. Nah, gue ngomong gitu loh, lu gak. Biasanya bagus suaranya. Biasanya bagus, nggak ada kamera. Kok sekarang handphonenya kurang bagus tadi dibilang. Iya. Jadi handphone gue nih doain lantar gue ganti handphone karena ada pergantian handphone. Jadi gue ngomong itu karena suara lu putus. Gue pikir lu udah berhenti ngomong, lu gak. Iya. Gitu loh. Oke, gue lanjut aja. Makanya kan setiap ide yang gue dapatin Tuhan itu gue tulis. Jadi nggak ada gara-gara gue dapat sama lo jadi ide. Kalaupun dapat ide karena memang kan masih tahu caranya. Lo pakai ayat, lo serangnya dari sini, lo hantamnya dari sini, kelamaan. Kalau lo hantamnya di sini kelamaan, tapi kalau lo hantamnya dari sini, mereka lebih cepat mengerti walaupun masih ngotot nggak apa-apa, minimal udah masuk. Kira-kira Tuhan ngomong gitu untuk tentang lo ini
Kan lo ini kan ngebantah, tapi setidaknya jurus tuh udah. Nah, walaupun ngebantah jurus itu udah masuk, nanti itu akan membantu lo mengerti. Begini. Gua kan ngomong sama yang udah senior lah ya. Kita di generasi yang mirip lah mulainya. Mestinya lo paham dong, lo inget dong generasi zaman dulu tuh nggak suka bertele-tele. Zaman tahun-tahun 2000 awal itu kita nggak suka bertele-tele. Satu langsung dep gitu. Lo juga jawabnya begitu. Lo jangan terpengaruh sama generasi sekarang dong. Lo kan juga masih inget yang dulu. Gimana sih? Apa yang gue Lo seolah lupa sama format yang dulu gitu. Enggak, gue ngomong itu sesuai dengan apa Tuhan suruh sama gue. Tuhan Yesus ngomong sama gue, Tuhan kasih tahu Yesus. Kamu semua. Berarti kan itu dari Tuhan. Kalau yang nanggapin berarti bukan dari Tuhan. Cuma dari manusia, orang mah ngapain kita dengerin hikmatnya Luga atau hikmatnya manusia. Tapi karena hikmatnya lo responnya cepat, ngelawannya cepat karena memang ada botnya. Makanya kan kalau gue debat kan selalu viral karena ada bobotnya omongan gue. Lo coba suruh debat siapa tuh, si Samuel atau siapa, kan ngomongnya nggak jelas apa yang diomongin, ayam pun nggak jelas, makanya orang malas dengerin. Gak ada semangat, nggak ada keberanian, nggak ada exciting. Kalau gue kan ngomong kan walaupun bilang yang lucu dibully itu kan karena sebenarnya karena Ya, mereka saking. Tapi jelas begini. Gua sama Luga ini ya tua lah kita ya Luga ya. Udah terlalu tua lah di sini sebetulnya di dunia. Ya ini gua sama Luga mungkin satu generasi lah ya. Satu generasi. Cuman dia kayaknya udah lupa sama format zaman dulu. Come on Luga. Format apa tuh? Ya format zaman dulu kan nggak kayak sekarang kan. Format debat zaman dulu kan nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan bertele-tele gitu. Ya kalau format zaman sekarang kan orang kan karena media sosial lebih banyak. Ya, aku juga mikir itu lu kayak. Ngomong karena memang mau Isi konten gitu ya. Ya kan? Iya. Siapa? Karena memang ada isinya. Gitu. Kayak gini, makanya gue bisa nulis buku, kenapa? Karena gue nyiptain ide sendiri. Kalau yang lain kan ngikutin sekolahnya, dari sekolahnya ngomong Yohanes 14 ayat 6, ya paling ditambah-tambahin nama bahasa Ibrani, jadi jurusnya cuma itu aja. Kayaknya jadi orang ngomong Ibrani ya zaman dulu nggak ada loh. Iya, makanya aja kayaknya seorang pendebat itu ya nggak bisa dipikirin Bang Luga, juga lah. Mau nanya nih Bang Luga, Bener ini mau nanya, menurut pandangan Bang Luga. Ya, nanya boleh nggak? Boleh. Enggak, kalau menurut keyakinan Bang Luga, yang mencabut nyawa manusia itu siapa Bang Luga? Aduh, kelulupan. Kita misalnya dulu sama penjahat, tapi atas Tuhan, atas izin Tuhan. Penjahat ini kan bisa dipakai oleh iblis, bisa dipakai. Artinya iblis. yang mencabut nyawa itu iblis gitu ya. Artinya yang mematikan manusia itu iblis menurut Bang Luga. Tapi atas izin Tuhan. Artinya misalnya gini, karena lo nggak pernah berdoa sama Tuhan, ya Tuhan izinkan lo mau diperkosa sama setan kayak, mau dihancur-hancurin kayak, dipecahin kepala lo, itu Tuhan udah lepas tangan. Tapi kalau lo dekat sama Tuhan, lo mau dicolek setan, Tuhan jaga, itu aja. Iya, maksudnya kan dijaga kan dicabut juga. Kalau misalnya lo rajin berdoa, yang misalnya mematikan lo ya Tuhan juga bisa, ya Tuhan yang berkuasa mau
mencabut atau mendiamkan. Tapi kalau lo sudah misalnya sudah nggak mau percaya Tuhan, Tuhan lepas tangan. Lo mau dicabut setan boleh, mau dibunuh setan boleh, mau di setan dibawa ke setan ya suka-suka. Lo kata Tuhan. Kalau saya di dalam naungan Tuhan, dalam dekat sama bisa mencabut lo daripada Tuhan. Tapi kalau sudah lo menyerahkan diri lo, ya ingin cabut nyawa lo ya setan itu. Yang cabut nyawa Yesus siapa? Roh jahat atau siapa, Bang Luga? Iya betul. Kalau Yesus menyerahkan dirinya, kan setan suka sekali. Artinya Jadi menyerahkan bunuh kepada diri. Kalau menyerahkan diri bunuh diri berarti. Enggak, kalau bunuh diri itu diambil pisau ditusuk perutnya. Tapi kalau Yesus diam, dia nggak melawan waktu dia disalib. Oh, Dia bunuh diam diri aja. berarti. Bunuh diri. Bunuh diri itu dia ambil pisau tusuk perutnya, itu bunuh diri. Dia yang Yang menusuk orang mau perutnya. orang Tapi mau kan bunuh tapi diem kan istilahnya sama aja dengan bunuh diri. Seharusnya dia menghindar. enggak dong. Dia menyerahkan dirinya. Kalau bunuh diri itu kan konotasinya negatif karena dia putus asa, karena dia memang nggak berharapan lagi untuk hidup. Ya mungkin Yesus juga Karena putus asa gitu karena Yesus juga putus asa, dia diam aja gitu. bagaimana Yesus mau putus Karena orang mati? dikejar-kejar terus, akhirnya karena dikejar-kejar terus, Yesus kan putus asa, akhirnya diam aja, udah pasrah aja lah gitu kan istilahnya. Kan Yesus kan bilang, apakah kamu tidak tahu bahwa aku bisa meminta 12 pasukan malaikat turun dari surga? Nah, 12 kenapa tuh? malaikat Kenapa nggak bisa? Ya, kalau Iya, cuman makanya gitu siapapun kan bisa Bang Luga. Siapa yang bisa menurunkan malaikat? Lu bisa. Ya kalau cuman meminta tapi nggak faktanya nggak terjadi, cuma ngomongan itu kan bisa siapa? Hanya mengklaim aja bisa aja ya. Mengklaim bisa mendatangkan malaikat. Yesus Tapi kan bangkitkan orang mati. Apa itu kurang? Kalau membangkitkan orang mati itu kan bukan hanya Yesus, banyak. Apa? Yang membangkitkan orang mati itu bukan hanya Yesus. Oh, tidak bisa. Kalau misalnya bukan Yesus membangkitkan orang mati, kenapa yang semua orang yang membangkitkan orang mati itu Yesus atau Bapak? Yesus. Yesus. Atas kehendak siapa? Kehendak Bapak, tapi yang membangkitkan Yesus sendiri. Tapi kalau nggak ada kehendak Bapak kan nggak mungkin Yesus bisa bangkitkan kan? Ya sama, Mas kalau Hasan, nggak ada roh Allah, Mas Hasan, Bang Deddy, yang hangat, aku permisi ya, Luga. Gua tur ini dulu ya. Gue standby ya. Silakan yang lain. Nah, kita ngobrol aja sama Luga. Gini. Silakan. Kalau Bapak berkehendak, roh Allah tidak mau membangkitkan, maka kehendak Bapak nggak jadi, nggak bisa. Demikian juga sama. Yesus mau, Bapak kehendak Yesus juga nggak bisa. Karena Bapak tidak bisa membangkitkan orang mati tanpa roh Allah. Nggak bisa. Harus ada roh Allah. Ya anget noise. Ya anget. Saya ya. Roh Allah inilah rohnya Yesus. Jadi Yesus itu membangkitkan orang mati pakai kuasa sendiri, memang atas kehendak Bapa, tapi kuasa sendiri. Gitu. Berarti bukan Yesus yang ini. Roh Yang Allah yang ini ya, bangkitkan. Iya, roh Allah itu kan rohnya Yesus. Yohanes 14 ayat 26. Roh Allah itu rohnya Yesus. Jadi kalau roh Allah membangkitkan orang mati berarti roh Allah itu Yesus. adalah Yesus. Roh itu apa sih? Allah itu apa sih? Allah itu Bapa. Allah itu Yesus. Roh Allah itu Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang membangkitkan orang mati. Allah itu Yesus bukan? Ya, ketiganya itu Allah. Bapa adalah Allah, Yesus juga Allah, Roh Kudus juga Allah. Ketiganya itu Allah. Makanya yang membangkitkan orang mati itu Roh Kudus. Roh Kudus ini rohnya Yesus. Ya, roh Allah itu bukan Yesus kan?
Rohnya Yesus. Kalau rohnya Yesus ya Saya sama tanya roh aja. Allah. Roh Allah itu rohnya Yesus, nafasnya Yesus, kekuatannya Yesus, pribadinya Yesus. Yesus itu adalah firman, kata-kata, rohnya dari firman itulah. Tapi ketika Kenapa nggak dibilang roh? Kenapa nggak dibilang roh Yesus? Kok di situ roh Allah? Yesus itu kan nama. Dia kan firman. Ini kan butuh roh. Terus roh Allah apa? Roh Allah apa itu? Yesus nama. Bukan orang berarti. Bukan Firman, Tuhan. kata-kata. Nama. Firman, kata-kata. Yesus bukan Tuhan, dia nama. Yesus itu perkataannya Tuhan. Perkataan ini kan ada rohnya. Maksudlah roh Ya, roh tuh Yesus siapa? Yesus siapa? Yesus firman. Firman. Nah, firman Bukan Tuhan. Roh firman itu Tuhan, dia dari Tuhan. Nah, roh dari disebut Roh Kudus. Jadi Nah, sebelum itu sudah ada belum? sebelum ada Yesus, Yesus nggak pernah ada sebelum. Yesus tuh ada selalu dari dia udah ada. Salah. Yesus itu sejak ada di kandungan ibunya, bundanya Maria. Salah. Coba buka lagi ayatnya. Yesus, sebelum itu belum ada Yesus. Salah. Kenapa saya bilang salah? Ayo Pak, pakai dalil ya, kitab ya. Kenapa Kapan saya Yesus ada? Kapan Yesus ada? Karena Yesus coba baca Yohanes 6 ayat 62. Yesus berkata, bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat. Nah, belum ada Yesus itu. Belum ada Yesus. Yang ada kata Yesus itu ada dalam kandungan Bunda Maria. Jadi Yesus itu ada pas di kandungan Maria aja gitu maksud lo? Iya. Iyalah. Kita kan beralasan Alkitab. Yesus kan berkata di Yohanes 17 ayat 4, aku sudah ada sebelum dunia dijadikan. Yesus yang tanya saya itu Yesus. Di situ Iya, tidak Yesus ngomong aku udah ada. Aku sudah ada sebelum dunia dijadikan. Yohanes 17 ayat 14. Oh, Musa gak kenal kok Yesus, gak kenal Yesus kok. Abraham Musa gak kenal. Tuhan pun memberikan nama Yesus. Kapan Tuhan memberikan nama Yesus? Nih. Coba lo perhatikan omongan Yesus ya. Yesus ngomong tentang aku. Apa arti perkataan itu? Musa menulis tentang aku. Berarti kan Yesus itu kan Tuhan. Loh, Musa itu kan menulis tentang aku. Musa itu kok bisa tentang aku jadi. Sekarang gua tanya, Musa tadi dulu dikatakan siapa itu? Tadi dikatakan Musa menuliskan tentang aku. Kok jadi rubah jadi Tuhan, gimana akunya? Nah, sekarang gua tanya, Musa dulu nulis apa tugasnya Musa? Nulis tentang manusia? Apa nulis tentang Tuhan? Kan dia kan nabi. Nabi kan tugasnya kan nulis tentang Tuhan. Banyak macam. Kok bisa dirubah jadi Tuhan itu dari mana? Oke, sekarang Yesus berkata, sebelum Abraham ada, aku udah ada. Apa artinya? Tapi Abraham yang sudah ada. Nama Yesus itu kan nama yang waktu dia jadi manusia. Itu adalah nama manusia karena Yesus sudah mengambil rupa menjadi manusia. Nah, sebelum dia jadi manusia, dialah Tuhan yang di perjanjian lama itu dia. Kalau memang yang di perjanjian lama itu dia, Musa itu seharusnya orang-orang Israel itu tahu, orang-orang Yahudi itu. Apaan? Orang Musa nggak lahir di zaman Yesus, gimana sih lo? Loh enggak, di zaman Yesus itu faktanya orang ini yang mengatakan Yesus sebagai Tuhan, malah orang luar. Yesus itu kan ada
setelah tahun 2000 tahun kemarin. Jadi kenapa lo bilang orang Yahudi? Orang Yahudi mana nih? Yang di zaman Musa atau Iya, di zaman sekarang? Nah, kan? Di zaman Yesus. Bener kan, Yesus baru ada di tahun 2000 kemarin. Tahu betul memang. Yesus Jadi sebelumnya berkata tidak ada sebelum, zaman aduh ini orang, kan Yesus berkata Nah, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Apa artinya itu? katanya tadi ngomong 2000 tahun yang lalu. Yesus menjadi manusia 2000 tahun yang lalu, tapi sebelum dia menjadi manusia, dialah yang di zaman Musa itu. Iya, Oh, jadi begini maksud jadi- saya Bang Luga, sebentar. Begini, kan Anda mengatakan Yesus itu sebelum Abraham ada, kemudian menjadi manusia di zaman Yesus itu setelah lahir. Tapi faktanya ini orang-orang Yahudi ini kok malah yang punya kitab suci, kok malah tidak orang-orang Romawi yang percaya gitu loh. Sekarang gua tanya, 12 murid Yesus tuh orang Yahudi apa orang Cina? 12 murid Yesus itu kan nggak ada yang diperintahkan untuk apa ke Romawi gitu loh. Jangan Yesus mengatakan ke 12 terus diutus kan seperti itu dari Bani Israel saja. Di Matius 28 dikatakan jadikanlah segala bangsa muridku, engkau akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung-ujung bumi. Jadi kita harus mengerti. Tapi kalau saya baca pernah baca ya di apa ya di Kodeks Sinaiticusnya ayat itu gak ada. Ayat itu sampai Matius itu sampai ayat yang ke 8. Sampai 8. Nah, itu berarti yang si Kodeks Sinaiticus itulah berarti dia adalah cucunya setan. Itu kan lebih tua, sedangkan yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ini lebih muda. Dari mana itu tambahannya itu gitu loh. Padahal itu salinan tertua itu. Triknya begini, cara melawan itu. Ucapan Yesus untuk menjadikan segala bangsa murid itu bukan cuma ada di Matius. Di Kisah Para Rasul ada. Di kitab yang lain ada. Di nubuatannya. Ada apa maksudnya? Ada apa maksudnya? Menjadikan segala bangsa murid Yesus. Kata Paulus. Kisah Para Rasul, bukan. Kamu akan menjadi saksiku mulai dari Nah, sampai Kisah Para Rasul itu ngambilnya dari Petrus.